Sampai kalau waktu saya jualan di Balikpapan itu sebelum Samarinda, kalau yang datang mau beli, dia misalnya datang jam 6, dia sebut namanya, Pak jam 9 ambil pesanannya. 3 jam. Antrinya 3 jam. Kenapa? Karena yang potong sayur saya, yang goreng saya, yang gulung saya, yang bungkus saya, yang ambil duit saya sendiri. Jual sehari bisa sampai 130 porsi. Tidak ada karyawan sama sekali. Tapi waktu itu sudah harus berhenti, salah satunya mengajar atau usaha. Saya karena memang niatnya mengajar untuk uang saja, jadi berhenti saya mengajar. Saya minta maaf pelan-pelan sama murid-murid saya, sampai terakhir berhenti mengajar. Dan tetap itu bikin saya agak sedih. Karena memang niat saya insya Allah untuk mensebarkan ilmu. Berhenti mengajar dan usaha terus. Bekerja yang sangat keras, saya sama istri. Bangun jam 3 subuh. Bangun itu. Bikin adonan manual, pakai tangan. Tidak punya alat, tidak punya modal. Bikin adonan manual, baru potong-potong adonannya, bagi adonannya, bulatin, bikin roti pakai manual. Itu yang kayu masih ada di rumah sampai sekarang. Saya pelihara sampai sekarang. Itu jadi legendaris banget ya. Iya. Itu saya cetak roti itu manual pakai tangan. Itu setiap hari saya bikin 130 biji. Dari jam 3 subuh sampai jam 11 siang baru selesai roti. Selesai roti itu berdua saya sama istri. Karena satu-satu itu harus ditimbang, satu-satu itu harus dibulatin, satu-satu harus dicetak, satu-satu harus dibakar, baru dibungkus. Selesai rotinya, saya pergi pasar. Belanja ayam, bawa ayam ke rumah, filetin, bersihkan dari tulang, bumbuin, kurang lebih sudah jam 3. Tetap waktu sholat ya, berhenti pergi sholat. Sudah jam 3 sore, siap-siap untuk jualan, angkat barang, mulai jualan. No stop, tidak ada istirahat sama sekali. Jualan sampai jam setengah 11 malam, atau kadang sampai jam 11. Tutup, bersih-bersih, sampai di rumah, rapiin barang-barang, sediakan untuk besok, sudah jam 12, setengah 1. Tidur. Bangun jam 3. Itu seterusnya 1 bulan 10 hari saya kerja begitu. Sempat 1 hari istri kasih bangun, saya bilang jangan. Saya kalau bangun mau mati sudah, tidak sanggup. Tapi istri saya yang berikan saya dorongan yang luar biasa. Oke, jadi itu perjalanan waktu di Balikpapan ya Ustaz. Ya. Setelah di Balikpapan, antum kembali pindah ke Samarinda. Saya sudah kerja shawarma di Suria, lancar. Ada masalah sedikit, berhenti. Saya sakit jantung koroner, masuk rumah sakit, tidak bisa capek lagi, jadi berhenti kerja saya. Tutup shawarma di Balikpapan. Berhenti semua kerjaan berhenti, saya stop kerja. Tapi alhamdulillah waktu itu sudah dari hasil shawarma saya beli pick up, saya beli mobil, saya sempat beli alat-alat mesin-mesin, sudah berhasil beli mesin untuk mengaduk adonannya, untuk mencetak rotinya. Jadi tidak lagi manual, sudah agak sedikit kurang capeknya. Ya. Tapi karena sakit berhenti semua. Tidak bisa kerja apa-apa lagi, keluar dari rumah sakit, di rumah aja. Sudah ada niat, saya mau pindah, kembali lagi ke Samarinda. Ada keluarga istri mengajak, kita kalau di pasar pagi jualan pakaian, tidak butuh capek, cuman duduk aja di pasar. Kalau di pasar datang pembeli. Saya pikir, oh ya sudah, saya mau ke sana. Ini sudah shawarma mati. Shawarma tidak ada lagi.
Saya pergi ke sini ke Samarinda, saya lihat pasar pagi, sewa toko, pergi ke Jakarta langsung, saya pinjam modal sama teman, sebenarnya bukan pinjam, kerjasama. Saya bikin surat kerjasama sama beliau, beliau kasih modal, saya yang putar itu modal, terus hasilnya dibagi, saya sama beliau. Alhamdulillah beliau kasih ke saya 150 juta untuk pakaian. Kan beliau sebenarnya salah satu murid saya juga yang kasih uang. Saya pergi ke Jakarta, saya sewa toko, pergi ke Jakarta belanja, kembali lagi ke pasar, isi barang di toko, duduk jualan. Sambil saya duduk, alhamdulillah laris jualan saya. Karena saya beli baju dari Arab, Al-Haramain, Ikaf, Dafa, merek-merek yang berkualitas. Alhamdulillah orang mungkin lihat orang asing yang jual, oh ini asli, beli. Jadi jualan saya laris. Alhamdulillah. Mulai saya agak sehat, tidak terlalu sakit dadaku. Saya bilang sama istri, bagaimana kalau saya coba shawarma juga di sini? Sudah, jangan capek. Nah, saya berusaha insya Allah. Ada anggota yang bisa atur nanti. Ya, saya mulai di pasar pagi, di lantai 3. Kalau tanya orang pasar pagi, masih kenal. Di lantai 3 saya mulai jualan. Sedikit-sedikit, saya lihat banyak orang yang coba, langsung suka, datang lagi. Besoknya datang lagi. Sudah mulai rame, mulai terkenal juga. Saya bilang harus saya turun ke pinggir jalan. Kan jualan di dalam pasar, di lantai 3. Jadi selain berkunjung ke pasar, tidak ada yang lihat saya. Makanya saya bilang harus turun ke pinggir jalan. Biar orang yang lewat bisa lihat juga, bisa beli juga. Saya turun, saya sewa depan orang Cina di pasar pagi. Dan itu masih sendirian juga? Satu aja anggota waktu itu, satu anggota. Tapi kalau ngolah di rumah itu semua sendirian, masih sendiri. Tapi pelan-pelan, paling 7 ekor ayam, 5 ekor ayam. Jadi sedikit-sedikit. Kerjanya santai aja. Habis itu di pasar pagi, jalan rame tapi tidak seberapa ya. Ya sehari paling omsetnya ada 400, 500. Ada alhamdulillah maksudnya. Saya tetap bersyukur, apa ada alhamdulillah. Habis itu pindah rumah, saya pindah ke Jalan Revolusi. Saya lihat ada pasar malam. Oh ini pasar malam ada di sini depan rumah. Jadi saya mau jualan di pasar malam. Jualan di pasar malam rame betul karena banyak berkunjung ke pasar malam. Saya lihat ini bisa diviralkan, pasar malam itu bisa memviralkan jualan saya. Saya pergi cari pasar malam yang lain untuk hari lain. Ikut sampai saya pertama hari Rabu aja, 2 minggu hari Rabu. Baru saya pilih pasar malam yang kedua, baru yang ketiga, baru yang keempat. Sampai saya setiap hari ikut pasar malam sampai viral betul seperti yang kita lihat. Alhamdulillah, saya selama kerja ini tidak pernah memasukin 1 rupiah uang riba ke uang saya. Itu kunci sukses kita. Saya bersabar, berusaha, tidak pernah mendekati yang haram, riba. Makanya nasihat saya, kalau mau usaha, kita tidak punya modal, mulai dengan yang ada. Kita capek awalnya, tapi itu selain kita berhasil akhirnya, tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berusaha, dan walaupun capek awalnya, tetap sabar dan minta doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Yang pertama kalian lakukan adalah kita itu mencari ilmu. Karena kalau kita ingin akhirat harus dengan ilmu, maka untuk mencari dunia kita harus juga dengan ilmu. Maka sebagaimana tadi dicontohkan ya, oleh Ustaz Abdul Aziz, ya, beliau mencari sebuah bisnis yang unik, sebuah bisnis yang blue ocean istilahnya, yang tidak gampang untuk ditiru oleh orang lain. Dan ini adalah value ketika beliau membuat tebak
kalau seandainya saya kan ya jualan tukang sarung ini nggak laku, wajahnya kan Jawa gitu. Tapi ketika beliau ya orang dari Suriah, walaupun ternyata saya baru tahu dapatnya dari YouTube bukan dapatnya dari Suriah, tapi inilah namanya personal branding. Ini namanya kalau bisnis namanya personal branding, dan kita harus memiliki karakter seperti itu. Ya, kita mengingat sebuah cerita bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf ketika dia diseluruhkan oleh orang Ansor, ya, kemudian ditawari oleh sahabat Ansor, bagaimana kalau hartaku aku bagi dua, ya, bagaimana kalau istriku aku bagi dua, kamu pilih yang mana saja yang kamu sukai, aku ceraikan, kamu nikahi. Kalau kita kan mungkin kamu pilih yang keberat aja gitu ya, yang keberat dan cerewet yang kamu aja bagian ini enggak. Ya, saat Nabi itu menawarkan yang paling cantik untuk dinikahi oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Tapi terus kemudian apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, ya, dia tidak menerima tawaran itu, tapi cukup untuk menunjukkan di mana pasar. Orang yang bisa mampu menjawab seperti itu punya dua kemungkinan. Yang pertama, dia adalah memiliki izah yang kuat, yang menjaga puluhannya. Yang kedua, dia punya kemampuan. Ya, dia punya skill. Kalau nggak punya skill, nggak mungkin tiba-tiba dia minta hanya untuk ditunjukkan pasar. Itu kelas sahabat ya. Kelas sahabat dulu ada kelas orang dermawan ketemu sama orang yang menjaga puluhan. Cocok. Zaman sekarang dia cocok. Ya. Orang yang pengen ngarep-ngarep ketemu sama orang kulit. Ya. Jadi itu yang kedua adalah setelah kita menetapkan goal kita, tujuan kita mencari ilmu, ya, mencari informasi. Dunia sekarang sangat luas sekali ya. Kita berada di era disruptive area, ya, di era industri 4.0. Ya, semua akses bisa kita cari. Mau ini banyak sekali di YouTube bertebaran ilmu. Tinggal kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita itu disiplin untuk mengeksekusi ya, apa yang telah kita menjalankan. Banyak sekali ide-ide. Gagasan bisnis itu berseliweran tiap hari. Jadi jangan pernah berpikir orang kalau ada orang yang sampai ke sini bingung mau bisnis apa, ini orang yang merugi. Tapi dari semua sekian banyak peluang itu kuncinya adalah disiplin dalam eksekusi. Harus eksekusi. Baik, alhamdulillah sudah terkait sama riba. Tentang riba ya. Tentang riba di sini atau di sana tadi pertanyaannya? Akhwat di sini tadi. Di sini. Iya, di sini. Juga ada sini. Yang tanya tentang riba. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yamhaqullahu riba. Yamhaqullahu riba. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kita sudah ketahuan bahwa ini riba, jangan ganti namanya ya, bunga, faedah, itu salah. Namanya riba. Kalau kita sudah ada ketahuan bahwa ini riba dan tetap mendekati, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Siap-siap diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang sanggup diperangi oleh Allah dan Rasulnya? Ini sekarang Masya Allah di Indonesia yang bikin hati kita sedih. Di mana-mana dana tunai. Saya sebenarnya pertama tidak mengerti apa itu. Ternyata itu Sistem dana tunai. Ana tidak mau sebut nama, pernah ketemu guru agama. Dia pinjam uang pakai itu, pakai uang riba. Kalau saya tanya, dia bilang tidak ada jalur lain. Ada jalur lain. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kurang percayaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita memang kurang keyakinannya sama Allah Subhanahu wa taala, pasti pergi ke jalur itu. Tapi kalau kita seorang Islam, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki itu. Yang kita pergi lari dana tunai atau pakai uang riba atau uang bank ribawi, itu rezekinya akan datang dengan cara halal. Tapi kita tidak sabar.
Kan ini ada saya tidak tahu apa hadis atau hikmah. Lau sabara al-mar'u 'ala al-haram la atau bil halal. Hikmah ya. Kayak hikmah kalau seorang manusia itu sabar tidak mau ambil uang haram, itu uang haram nilainya akan datang dengan cara halal. Dia akan datang ke kamu tapi dengan cara halal. Cuma masalahnya kurang yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kurang kepercayaan. Kenapa kita namanya Islam kalau tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala huwar razzaqul alim? Allah Subhanahu wa taala yang akan berikan rezeki ke kita. Tapi kita harus sabar dengan yang namanya haram. Jadi ini masalahnya kita kadang misalnya ada sedikit mau langsung besar, tidak bisa. Kita harus bertahap. Kalau kita baca sejarah seperti Ustaz tadi bilang Abdullah bin Auf. Abdullah bin Auf mulai dari nol. Dia datang ke Madinah, hijrah dari Makkah, mulai dari nol, tidak ada 1 dinar. Sampai terakhir dia yang berkata, dia bilang, sampai saya kira setiap batu saya angkat lihat di bawahnya emas. Kenapa dia sampai seperti itu? Karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah full. Sudah percaya Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala yang mencabut berkah. Kenapa tercabut berkah dari Indonesia? Karena Indonesia sudah tercampur, didalami dengan riba dan uang haram. Nauzubillah minar riba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari uang haram. Kan namanya uang haram, riba itu uang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan berikan hidayah kepada orang yang sudah terjerumus dalam riba, supaya dia lepas secepatnya. Karena kalau sudah datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tinggalkan yang riba, ambil ra'sul mal, tinggalkan yang haram. Tinggalkan semua. Karena kalau kita tidak tinggalkan, siap diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Hilang berkah, musibah, bencana-bencana. Itu semua bukan karena bumi gerak apa segala macam. Tidak. Itu semua gara-gara dosa kita. Semua musibah, bencana, musibah anak, musibah orang tua, hilang berkah, penyakit, itu semua karena dosa kita. Makanya kita jauhi dari dosa, jauhi dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kita berkah dan berikan kita kesabaran. Semoga bermanfaat. Ini jawabannya. Ya, satu lagi Bu, tips bagaimana cara kita menghindari riba. Hapus opsi riba dalam hidup kita, hapus. Jadi nggak ada opsi lagi. Selesai masalah.